Rumah warisan peninggalan orang tua, yaitu Bapak Pak Roso yang diberikan kepada anak bungsunya yaitu Aris, ternyata tidak memberikan kebahagiaan tapi justru malah mendatangkan malapetaka terhadap si Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Saya doakan. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari seorang narasumber yang sebut saja namanya itu Aris. Nah, Aris ini menceritakan pengalaman pribadinya tentang teror-teror yang terjadi di rumahnya sendiri. Dan ini kisah nyata dialami oleh narasumbernya sendiri. Nah, untuk nama narasumber kita sendiri ini memang disamarkan karena beliau yang meminta sendiri. Beliau menceritakan, ingin diceritakan kisahnya, tapi untuk nama samarkan saja mas, begitu kata orangnya. Ya udah nggak apa-apa, karena memang biasanya seperti itu. Nah, untuk nama tempatnya juga disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, keamanan, dan kenyamanan daerahnya atau wilayahnya tersebut. Nah, baiklah, pasti kalian penasaran kan dengan ceritanya. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, narasumber kita yang bernama Aris, sebut saja seperti itu, menceritakan tentang seorang pria atau laki-laki yang ya lumayan agak tua, tapi tidak tua banget. Nah, sebut saja namanya ini Pak Roso. Nah, jika disebut nama Pak Roso, mungkin orang sekampungnya Aris itu semuanya sudah mengetahui siapa Pak Roso ini, atau orang yang memang sangat dikenal di kampungnya. Bahkan sampai keluar kampung, keluar wilayah, banyak sekali yang mengenal dengan sosok yang namanya Pak Roso ini. Karena apa? Karena Pak Roso ini mempunyai ciri khas. Pak Roso seorang laki-laki yang setengah tua, itu jika keluar rumah itu selalu memakai pakaian khas Jawa. Pakaiannya juga baju-baju Jawa, kadang dia memakai belangkon. Pokoknya ada ciri khas tersendiri pada Pak Roso ini. Nah, bahkan Pak Roso ini bukan hanya terkenal sebagai orang yang suka memakai pakaian Jawa dan juga belangkonnya saja, enggak. Akan tetapi Pak Roso itu orang yang dikenal sebagai orang yang sangat memegang kuat akan budaya khas Jawanya atau adat istiadat setempat di mana tempat beliau itu tinggal, yaitu di Jawa. Dan tidak berhenti hanya di situ saja, tidak hanya dengan penampilannya terus memegang erat akan budaya adat istiadat di Jawa, itu enggak cuma itu. Karena Pak Roso ini apa ya, menunjukkan dengan bentuk sampai di rumahnya pun beliau itu membangun rumah yang begitu besar, ya bisa dibilang megah dan sangat indah. Indah dalam artian rumah seorang seniman khas Jawa. Jadi rumahnya itu di setiap dindingnya, setiap tiang-tiangnya itu banyak sekali ukiran-ukiran dari kayu. Pokoknya apa ya, gambaran seorang seniman. Dan benar sekali memang kenapa Pak Roso ini menjadi terkenal ya, karena apa ya, Pak Roso ini kayak suatu yang lambang gitu loh di desanya atau di kampungnya si Aris ini. Jadi memang Pak Roso ini adalah ciri khas di kampungnya. Ya, jadi misalkan kayak ada orang jauh datang ke wilayah mereka kan, oh ini ya yang dekat rumahnya ini Pak Roso, rumah yang gede mewah, yang apa namanya, yang rumah kayak Jawa khas banget. Jadi intinya seperti itu. Dan selain itu, selain apa namanya Pak Roso ini memang beliau ini memegang erat akan adat istiadat budaya setempat dan juga rumahnya yang begitu besar, yang begitu seni, apa namanya art banget lah rumahnya. Beliau juga sering mengadakan kayak acara-acara budaya, ya budaya-budaya Jawa tentunya, kayak ya mungkin seperti wayang kulit lah atau dan lain sebagainya. Pokoknya adat-adat Jawa, budaya-budaya Jawa. Dan karena hal itulah sehingga membuat namanya Pak Roso ini sangat tidak asing di kampungnya, bahkan sampai keluar kampung, sekitar kampung mereka. Pokoknya sangat terkenal Pak Roso ini. Nah, terus apa nih hubungannya Pak Roso dengan si Aris? Tentu saja ada hubungannya banget, karena ternyata Pak Roso ini adalah ayah kandungnya si Aris itu sendiri atau narasumber kita. Jadi, si Aris itu adalah anak terakhir dari 4 bersaudara, karena Pak Roso ini mempunyai 4 orang anak yang lahir dari ibu yang sama, istrinya Pak Roso, tapi sudah almarhum. Nah, semenjak usianya Aris ini menginjak 25 tahun, kakak-kakaknya ini udah nggak tinggal bareng serumah sama si Aris dan juga si Pak Roso ini. Karena oleh Pak Roso, ketiga anaknya, kakak-kakaknya si Aris ini, mereka dibuatkan rumah
dibelikan tanah terus dibangunkan rumah masing-masing sendiri-sendiri sehingga mereka hidupnya terpisah. Dan karena memang mereka semua bertiga ini sudah punya keluarga, jadi cuma si Aris aja yang belum menikah. Nah makanya ya mungkin itu termasuk apa ya, warisan dari Pak Roso juga, karena Pak Roso ini orang yang kaya kan. Dan pada akhirnya setelah Pak Roso ini meninggal dunia, akhirnya ya si Aris ini yang menempati rumah peninggalan beliau, karena si Aris anak terakhir. Terus kemudian ketiga kakaknya sudah dibuatkan rumah semuanya. Nah jadi ya nggak mungkin lah Aris ini kemudian akhirnya membangun rumah sendiri, kan nggak juga, karena di situ ada peninggalan dari orang tuanya, rumah petuah juga kan, apalagi seperti itu. Dan lagian Aris juga belum menikah, jadi ya udah nggak apa-apa, tinggalin aja. Tapi dia hanya tinggal seorang diri di rumah peninggalan dari Pak Roso ini. Nah, terus dari mana nih kesan horornya, mistisnya? Ini bermula dari ketika Pak Roso ini meninggal dan Aris meninggali rumah tersebut seorang diri. Nah, jadi awalnya dulu ketika Pak Roso itu masih hidup, itu rumahnya itu sangat ramai. Teman-teman, rekan-rekannya Pak Roso itu banyak yang datang setiap harinya ke rumah mereka. Jadi membuat rumahnya itu tidak pernah sepi. Ya karena selain memang nggak cuma hanya teman-temannya Pak Roso aja, jadi dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat umum, bahkan dari jauh yang kebetulan lewat itu ya menyempatkan diri hanya untuk sekedar mampir untuk menikmati pemandangan atau gaya seni khas Jawa di rumahnya si Pak Roso ini, karena memang banyak sekali di situ hiasan-hiasan, dari patung, dari lukisan, pokoknya banyak banget di situ. Karena memang Pak Roso ini punya jiwa seni yang tinggi. Ya bisa dibilang Pak Roso sendiri ini memang seorang seniman atau budayawan lah istilahnya seperti itu. Dan juga kayak alat-alat kayak gamelan, terus wayang-wayang kulit, itu Pak Roso semuanya mengoleksi. Tapi pada saat itu semuanya berubah ketika Pak Roso udah meninggal. Semua teman-temannya, relasinya, itu jadi jarang banget yang datang. Ya masih adalah sesekali setelah meninggalnya. Tapi lama-kelamaan ya ngapain mau datang ke situ, orang Pak Rosonya udah nggak ada kan. Ada cuma tinggal si Aris doang. Ya paling sesekali lah, perlahan-lahan akhirnya menjadi sepi, sama sekali nggak ada yang datang. Bahkan orang-orang yang mungkin biasanya lewat untuk sekedar mampir menikmati istilahnya seni yang ada di rumahnya juga jarang juga, karena memang Aris kan sendirian di rumah, dan kalau pagi dia juga pergi kerja, jadi rumahnya itu selalu tertutup. Jadi ketika ada orang yang pengen lihat-lihat juga ya nggak bisa, karena gerbangnya itu kan ditutup. Jadi memang rumahnya Pak Roso itu memang terbuka buat siapa aja, karena beliau itu seorang seniman. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada privasi lah di situ. Maksudnya siapa aja yang mau masuk pengen lihat-lihat seni di situ juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Karena memang ada tempat sendiri kan di halaman dibuatkan, dan semua koleksinya kebanyakan ada ditaruh di luar. Jadi orang yang datang ke situ bisa menikmati. Nah, rumah yang sebesar itu karena ditempati seorang diri oleh si Aris, itu ya pasti menjadi sangat kotor. Karena dia nggak punya waktu untuk merawat rumahnya. Ya punya waktu gimana? Jam 8 dia berangkat kerja. Kadang dia, bukan kadang, setiap hari dia pulang pulang kerja tuh jam 10 malam. Ya karena kerjanya si Aris ini kan memang sebenarnya kerja, tapi dia itu kayak di perusahaan sendiri gitu loh. Karena memang Pak Rosi ini kan orangnya kaya. Beliau juga punya investasi di saham-saham di berbagai perusahaan. Nah, itu salah satunya dikelola oleh si Aris. Nah, karena Aris ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga dia mendedikasikan waktunya, semuanya. Sehingga dia walaupun seorang petinggi di tempat dia kerja, dia loyalitasnya tinggi banget. Jadi dia pulangnya malam terus gitu kan, sambil ngontrol perusahaannya. Nah, makanya rumahnya itu jadi nggak keurus. Nah, terus kenapa Aris ini tidak mempekerjakan seorang asisten rumah tangga atau pembantu? Pernah Aris itu mempekerjakan seorang pembantu, nggak cuma satu malah. Bukannya dia nggak mau, dia mau, tapi karena udah beberapa kali, bisa dibilang sering, si Aris itu gonta-ganti pembantu, asisten rumah tangga atau tukang kebun yang buat ngurusin rumahnya itu, ngebantu-bantu itu sering. Tapi dari mereka kebanyakan itu hanya bertahan beberapa hari, paling lama itu ya sekitar 2 minggu mereka bertahan di rumahnya si Aris ini. Dan Aris juga nggak tahu kenapa alasannya mereka itu nggak kuat lama di situ. Nah makanya karena saking seringnya pembantu yang nggak betah, nah itu sehingga Aris memutuskan ya udahlah, nggak usah pakai pembantu, biarin ya nanti sebisanya aja, semampunya dia buat ngurusin rumah. Ya itu pun Aris ngurusin rumah itu ketika dia libur kerja, kayak misalkan di hari Minggu atau ya pokoknya di hari-hari
inilah hari-hari nggak kerjanya dia atau hari liburnya. Baru dia sempetin ngebersihin rumah, ngerawat rumah. Itu pun nggak bisa semuanya karena dia dikerjakan seorang diri. Itulah yang membuat si Aris ini nggak mau nyari pembantu. Ya minimal sampai dia nanti ketemu sama jodohnya, karena Aris ini kan belum menikah. Ya dia sambil berharap agar diberikan segera dikasih jodoh. Dan akhirnya nih malam itu pun tiba, malam di mana peristiwa yang mengerikan itu mulai terjadi berawal. Jadi malam itu seperti biasanya, Aris pulang kerja itu jam 10 malam. Nah setelah Aris pulang, dia parkirkan mobilnya di halaman. Dia menutup pintu gerbang, dia masuk ke dalam rumah dan dia nyalakan semua lampu yang ada di rumahnya. Di semua ruangan dia nyalakan lampu-lampunya. Nah saat semua lampu di ruangan rumahnya itu nyala, otomatis dong pandangannya si Aris ini teralihkan kepada sebuah lukisan yang tertempel di dinding di ruang tamu atau ruang utama rumahnya tersebut. Nah lukisan itu lukisan apa lur teman-teman semuanya? Kalian bisa nebak nggak? Nah iya benar, lukisan itu adalah lukisan dari bapaknya si Aris sendiri, yaitu Pak Roso. Sebuah lukisan hasil karya dari seorang seniman atau pelukis yang hebat, yang dimana lukisan itu sangat mirip-mirip sekali dengan wajah bapaknya si Aris, yaitu Pak Roso. Sehingga dengan adanya lukisan tersebut itu bisa sedikit mengobati rasa rindunya si Aris terhadap almarhum bapaknya, yaitu Pak Roso. Nah tapi pada saat Aris pulang pada malam itu ada yang aneh, karena lukisan tersebut itu tidak terlihat seperti biasanya. Jadi biasanya lukisan itu yang biasanya terpampang kokoh di dinding ruang tamu itu tiba-tiba posisinya itu sedikit berubah. Nah berubah seperti apa? Agak miring ke kiri posisinya. Nah Aris kan memperhatikan ketika lukisan itu miring kan. Dia perhatikan kok kayak ada cipratan gitu loh, kayak ada bercak gitu ketika di celah-celah yang lukisan miring itu. Nah Aris pun mendekat, niatnya itu pengen ngebetulin tuh posisi lukisannya. Nah setelah mendekat dia teliti, ternyata benar di situ ada kayak cipratan gitu loh, kayak ada bercak. Dan itu masih baru karena masih terlihat basah. Dan cipratannya itu berwarna merah seperti darah. Setelah diteliti ternyata benar. Itu ternyata adalah bukan sekedar kayak cat atau apa, itu enggak. Itu memang benar-benar merah dan itu darah. Ya Aris bingung dong, maksudnya ini darah apa? Tapi Aris di situ belum ada curiga bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres, itu nggak. Mungkin pikiran Aris itu ya mungkin di atas nih, di atas lukisan ya entah ada binatang apa, tikus atau apa, mereka bertikai terus sehingga salah satu mati, akhirnya membuat itu cipratan darah tersebut. Walaupun sebenarnya dalam pikirannya itu ya nggak mungkin juga, karena kalaupun ada binatang yang mati di situ nggak ada bangkainya. Cuman itu hanya untuk mengalihkan pikiran si Aris bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres. Nah tapi sayangnya pikiran Aris yang tadi dia tepis dengan sesuatu yang tidak beres, dan ketika si Aris ini lagi membetulkan posisi lukisan tersebut, si Aris itu tiba-tiba mendengar ada suara senandung orang yang bernyanyi. Nah nyanyinya itu ya kayak senandung Jawa, ya kalau istilahnya seperti inilah bikin gampangnya. Kayak lagu-lagu Jawa, kayak menidurkan anak kecil itu. Tak lelo 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 ledung. Seperti itu yang didengar si Aris. Aris kaget dong, suara siapa ini? Siapa yang bersenandung di malam-malam kayak gini? Walaupun memang belum tengah malam, waktu itu sekitar jam 10 masih. Nah Aris penasaran, mungkin dia salah dengar. Tapi dia dengerin dengan seksama. Dia suaranya itu nggak hilang. Dan justru malah semakin jelas. Dan ketika semakin diperhatikan, dia mengenal suara tersebut. Karena suara itu sangat-sangat tidak asing di telinganya si Aris. Dan suara siapa lur teman-teman? Kalian tahu? Ya benar. Aris mendengar suara orang yang bersenandung itu sangat mirip sekali dengan suara Pak Roso bapaknya sendiri. Dan Aris yakin itu adalah suaranya Pak Roso bapaknya. Aris sempat kaget tadi kan saya bilangan, ya Allah suara apa itu? Siapa yang nyanyi kan gitu. Nah akhirnya karena dia sadar kalau suaranya itu suara bapaknya, dia panggil dong, Pak, Bapak. Refleks dia. Si Aris itu manggil sambil teriak-teriakan, Pak, Bapak, kayak gitu dia. Dan bukannya suara itu berhenti karena panggilan atau teriakan dari si Aris, tapi malah justru suara tersebut itu semakin terdengar dengan sangat jelas. Nah di sini karena pikiran Aris yang udah mulai kemana-mana, akhirnya dia memberanikan diri untuk mencari asal atau sumber suara tersebut. Nah dia ikutin tuh arah suaranya tuh kemana. Semakin dia ikutin suaranya semakin jelas, semakin jelas. Ternyata sumber dari suara tersebut, orang yang menyanyi itu tadi, itu bersumber tepat berada di dalam kamar tempat di mana ayahnya dulu ketika masih hidup, Pak Roso, itu tidur di kamar itu.
Mengetahui hal tersebut, akhirnya si Aris kakinya otomatis dia bergetar dong, dia lemes, dia udah mulai ketakutan di situ. Loh, ini suara bapak persis banget. Terus suaranya juga dari dalam kamar bapak. Masa iya, apa mungkin itu benar-benar suara dari bapaknya sendiri, sedangkan bapaknya udah meninggal? Ah, nggak mungkin itu bapak. Tapi suaranya bapak. Jadi, apa namanya, terjadi kayak ini loh, kayak antara percaya dan nggak percaya, antara iya dan tidak si Aris itu dia, di pikiran dan di hatinya itu. Si Aris ini keringatnya bercucuran, dia udah gemeter badannya kan, dia udah nggak karuan banget, detak jantungnya itu kayak apa namanya, terpacu kenceng banget dia. Ya Allah, apa ini ya Allah? Ya Allah, gitu kata si Aris sambil ketakutan dia. Dan dengan sisa keberanian yang masih dimiliki oleh si Aris yang pada saat itu memang dalam posisi ketakutan, dia akhirnya mendekati pintu kamarnya dan dia perlahan membuka pintunya. Dan setelah dia membuka pintu, dia sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Bapak. Si Aris sempat mengucapkan salam seperti itu ketika dia membuka pintu kamar bapaknya itu. Dan kalian tahu lur, teman-teman, ketika si Aris ini membuka pintu kamarnya, apa yang dia lihat? Benar. Aris melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia itu melihat ada sosok laki-laki yang setengah tua, memakai baju yang serba hitam tapi udah lusuh dan orangnya terlihat kurus. Dan si Aris memastikan bahwa orang tersebutlah yang bersenandung tadi, yang nyanyi tak lelo 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 ledung. Aris masih mendengar suara itu dan dia yakin dialah sosok tersebut yang sedang bersenandung. Karena memang Aris melihatnya dan sambil agak sedikit mengangguk-angguk. Tapi Aris melihat dari belakang atau dari punggung si sosok tersebut. Jadi sosok laki-laki setengah tua tersebut itu tidak berhenti menyenandungkan lagu-lagu itu. Nah, entah bagaimana ceritanya, Aris ini yang tadinya ketakutan, tapi dia memaksa dirinya dengan sisa keberanian. Dia mendekati sosok tersebut dan memanggil sosok itu dengan sebutan Bapak. Pak, Bapak, ucapnya si Aris begitu dengan pelan. Setelah si Aris mendekati sosok tersebut dan memanggilnya Bapak, Aris pun akhirnya melihat dengan jelas wajah sosok laki-laki tua tersebut. Nafasnya si Aris seolah-olah terhenti karena dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat pada malam itu. Dan bener lur teman-teman, apa yang Aris lihat, ternyata yang dia lihat itu benar sosok bapaknya Pak Roso. Tapi yang Aris lihat, sosok Pak Roso bapaknya ini dengan keadaan tubuh yang kurus kering, terus wajahnya itu, kulit wajahnya itu mengelupas dan menghitam. Dan tidak hanya itu, karena apa? Mata dari Pak Roso yang Aris lihat itu juga membusuk. Dan dari tulang pipinya di wajahnya itu juga bergelombang. Pokoknya intinya apa ya, gambaran orang yang sedang kesusahan dan menderita. Itu yang Aris lihat. Aris sadar bapaknya itu udah meninggal. Dan setelah si Aris melihat penampakan yang sangat mengerikan dan menyeramkan itu, si Aris pun dengan sekuat tenaganya dia berlari keluar dari kamar bapaknya itu. Dia berniat ingin keluar dari rumahnya. Dia berlari dari luar kamar, terus dia menelusuri semua ruangan di rumahnya. Sambil dengan dia ketakutan, keringat bercucuran, udah lemes tuh badan. Tapi dia paksa dengan sekuat tenaga karena saking takutnya dengan sosok tersebut, sosok bapaknya. Nah, tapi anehnya saat ketika si Aris ini berlari, dia menelusuri setiap ruangan di rumahnya kan. Akhirnya dia sampai di ruang utama atau ruang tamu. Ruangan di mana tempat lukisan bapaknya itu terpampang di situ. Dan yang anehnya ini ya, ketika si Aris tadi pulang, itu lukisan kan miring, terus dia betulin, dia bersihin tuh semua noda darahnya. Nah, anehnya itu, posisi lukisan dari Pak Roso atau bapaknya si Aris itu udah kebalik. Jadi posisi yang tadinya harusnya yang benar tuh kepalanya di atas, itu kepalanya di bawah. Dan noda bercak atau cipratan darah itu menjadi semakin banyak. Mengetahui hal itu, Aris pun sudah tidak peduli lagi. Pokoknya dia ingin buru-buru keluar dari rumahnya itu. Pokoknya dia nggak memikirkan apapun, nggak peduli dengan semuanya. Yang penting dia bisa keluar, dia bisa selamat atau menghindari dari semua kejadian malam itu. Dengan penampakan, dengan kejadian-kejadian yang aneh, noda darah. Pokoknya yang membuat dia sangat ketakutan pada saat itu. Tentunya apa? Sosok Pak Roso bapaknya sendiri yang membuat anaknya atau si Aris itu menjadi sangat ketakutan. Setelah si Aris berada di luar rumahnya, dia pun langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumahnya. Dan di depan rumahnya si Aris itu kan ada pendopo nih. Tadi yang saya bilang kan kayak tempat buat naruh karya seni yang dimiliki oleh Pak Roso atau koleksinya itu. Nah, bahkan ketika si Aris ini udah masuk mobil dan dia mau meninggalkan rumahnya, Aris itu dia masih ingat banget
Dia itu sempat melihat dari kaca spion, itu terlihat ada beberapa sosok laki-laki paruh baya yang berdiri dan memperhatikan si Aris yang pergi dari rumahnya. Nah, Aris itu perginya kemana? Dia pergi ke rumah kakaknya, kakak yang pertama. Dan setelah sampai di rumah kakaknya, Aris menceritakan semuanya, apa yang dia alami, apa yang dia lihat. Dia ceritakan semua kepada kakaknya. Bapak mulih mas, bapak katon mesake, ono apa ya mas? Bapak pulang mas, bapak kembali, dan bapak itu terlihat sangat kasihan sekali mas, ada apa ya mas? Begitu cerita si Aris kepada kakak pertamanya. Nah, kakak pertamanya ini merespon dong, dia tanya balik kan, maksudnya percaya nggak percaya? Maksudnya apa Toris? Bapak mulih iku? Ojo ngawur kowe. Maksudnya apa Riz? Bapak pulang itu jangan ngawur kamu kalau ngomong. Ora mas tenan mas, bapak iki mulih, aku weruh dhewe. Mas, aku itu nggak bohong, beneran bapak itu pulang, aku melihat sendiri dengan mata kepalaku mas. Dan setelah menceritakan semuanya, kata kakaknya si Aris ini pun, ya udah, kamu tidur sini, nginep sini, kamu istirahat. Nah, kemudian akhirnya si Aris pun malam itu menginap di rumah kakak pertamanya itu. Dan setelah menginap semalam di situ, keesokan harinya si Aris pun pulang dengan ditemani oleh kakak pertamanya. Mereka menaiki mobil masing-masing sendiri-sendiri. Karena Aris masih punya rasa trauma, dia mau balik ke rumahnya itu. Dan ketika sampai di rumahnya Aris, peninggalan dari Pak Roso, ini terjadi lagi keanehan yang membuat si Aris ini sampai tercengang dan kakaknya itu sempat nggak percaya juga dengan apa yang dia lihat sendiri. Ya karena kakaknya Aris kan tahu posisi di mana lukisan tersebut diletakkan di dinding ruang tamu atau ruang utama rumah mereka. Nah, saat mereka sampai di rumahnya, Aris di sini yang semalam dia mengalami dan dia melihat sendiri, yang ketika dia lari keluar rumahnya dan dia sempat melihat lukisan bapaknya itu udah kebalik tapi nggak jatuh ke bawah, itu tiba-tiba di ruang tamu itu nggak ada. Nah, terus si Aris kan udah cerita nih sama kakaknya kalau dia ngelihat sosok bapaknya itu berada di dalam kamar bapaknya tersebut. Nah, akhirnya mereka langsung menuju ke kamarnya. Dan anehnya, lukisan bapaknya si Aris, Pak Roso, itu tiba-tiba sudah berada di bekas kamar almarhum bapaknya Aris, Pak Roso. Dan kakaknya yang pertama menyaksikan itu sendiri. Sampai sempat nanya ke Aris, Riz, kamu yakin ini lukisan bukan kamu yang mindahin? Bukan mas, ngapain aku mindahin lukisan bapak? Kan tempatnya emang di sana di ruang tamu. Lagian aku juga nggak berani lah, lancang. Begitu kata si Aris. Aneh ya Riz, kata kakaknya. Kok bisa ya pindah ke sini sendiri, siapa yang mindahin? Nah itu makanya mas, aku cerita semalam yang aku alamin itu bener adanya mas. Mas lihat sendiri ada bercak darah, ada noda darah di situ. Iya bener Riz, kamu nggak bohong, mas percaya sekarang. Gitu kata masnya. Dan akhirnya kata masnya Aris nih, kakak pertamanya itu bilang, ya udah gini aja Riz, kamu nggak apa-apa nih di sini, biar ini lukisan bapak, aku bawa, mas bawa ke rumah mas. Nanti mas pasang, mas pajang di rumahnya mas. Jadi kamu udah nggak usah khawatir, mungkin ini apa keanehan-keanehan ini bersumber dari lukisan ini. Sekarang ini lukisan mas bawa, kamu nggak apa-apa tinggal di sini. Biar bagaimanapun juga, beliau itu orang tua kita. Dan ini adalah rumah peninggalannya dan sekarang menjadi rumah kamu. Nah setelah seharian tuh masnya si Aris, kakak pertamanya, nemenin di rumah Aris. Kemudian beliau pun pulang dengan membawa lukisan Pak Roso itu, bapak mereka. Dan kakaknya Aris nih, masnya itu juga berpesan, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan rumah ini. Begitu kata si masnya Aris ini. Iya mas, yaudah makasih mas sudah mau nemenin. Iya, yaudah sekarang mas pamit ya, ini udah mau sore juga. Nah pamit tentu masnya Aris tuh pergi menaiki mobilnya sendiri dan sambil membawa lukisan bapaknya Pak Roso. Nah setelah kakaknya ini pulang, Aris hari itu nggak kerja, nggak masuk kerja. Setelah kakaknya pulang, dia udah agak sedikit lega dan dia membereskan semua yang berantakan tuh di ruang tamu, termasuk noda darah dia bersihkan lagi, terus kamar bapaknya dia rapikan lagi. Nah di situ udah agak lega karena mungkin itu semuanya yang dialami semalam itu bersumber karena dari lukisan itu, sesuai dengan apa yang dibilang sama masnya. Nah ketika dia udah lega, maksudnya udah tenang. Nah ketika udah waktu malam, tapi dia ingat lagi dengan peristiwa yang semalam itu, dia sempat takut juga kan. Akhirnya setelah sholat isya tuh, Haris langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, untuk tidur. Karena dia takut juga sebenarnya, untuk menghindari itu dia masuk ke dalam kamar. Nah kemudian Aris pun tertidur kan. Nah tapi sayangnya saat si Aris ini terlelap dalam tidurnya, kurang lebih sekitar jam 2 dini hari lah ya, jam 2 pagi. Tiba-tiba si Aris yang lagi tidur itu terbangun karena dikagetkan dengan suara benda yang jatuh dengan begitu keras. Prak!
Kaget dong Aris, bangun dia dari tidurnya. Karena mendengar hal itu, Aris terbangun. Nah, dia melihat ke arah luar kamarnya, walaupun itu pintunya ditutup, maksudnya melihat ke arah pintu. Sambil memastikan suara apa tuh yang jatuh benda. Nah, ketika diperhatikan, dia takut juga, dia mau keluar kamar itu takut. Karena dia sendirian di dalam rumah. Dan ada benda yang jatuh dengan begitu keras kan, seperti kayak dibanting. Nah, itu udah mulai curiga lagi tuh pikirannya si Aris. Wah, ini ada yang gak beres lagi nih. Nah, dia ketakutan di situ sebenarnya. Makanya dia nggak berani keluar kamar. Jadi dia tahan rasa takutnya, tetap dia di dalam kamarnya itu. Dan Aris juga sempat ngucap nih di dalam hati, alah biarinlah, mau apa kayak mau apa terserah. Yang penting aku nggak ganggu. Begitu kata si Aris, ucapnya dalam hati. Tapi setelah Aris mengucapkan kalimat itu di dalam hati, sayangnya nih, bukannya gangguan atau suara-suara itu menghilang, tapi justru malah semakin menjadi-jadi. Tadi yang awalnya si Aris itu dikagetkan dengan suara benda yang jatuh sehingga dia terbangun dari tidurnya, itu ada suara aneh lagi. Karena apa? Si Aris mendengar suara tangisan. Tangisan siapa? Tangisan perempuan. Fix ini bukan manusia. Karena dia di dalam rumah sendirian, nggak ada siapa-siapa. Rumah yang begitu besar, begitu luas, hanya seorang diri. Dan suara tangisan siapa itu? Kalau bukan suara hantu. Itu yang ada di dalam pikirannya si Aris. Itu menambah ketakutannya si Aris dong pastinya. Ya Allah, apalagi ini? Begitu kata si Aris sambil dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut karena dia takut. Ya Allah, apalagi ini ya Allah? Apalagi nih? Aku takut ya Allah. Tolong lindungi aku ya Allah. Dia berdoa seperti itu sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dan kejadian itu tidak berhenti hanya di situ saja. Di tengah-tengah ketakutannya si Aris yang dia menutupi tubuhnya dengan selimut, tiba-tiba ada suara lagi. Dan kali ini pintu kamarnya yang digedor-gedor. Dor, 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 dor. Digedor pintu kamarnya. Dan karena mendengar suara pintu kamarnya itu digedor-gedor dengan sangat kencang, itu menambah rasa takutnya si Aris. Dia badannya semakin bergetar dan dengan rasa takut yang sudah tidak tertahankan lagi. Sampai pada akhirnya si Aris pun karena saking sudah tidak tahannya dia teriak dengan lantang. Siapa kamu? Pergi dari rumahku, jangan ganggu aku, ini rumahku. Pergi kamu. Teriak si Aris dengan lantang seperti itu. Tapi sayangnya dengan teriakannya Aris yang seperti itu bukannya membuat suara pintu itu yang digedor itu menghilang atau suara yang aneh-aneh lainnya itu menghilang. Tapi justru malah semakin menjadi-jadi. Tadi pintu yang digedor-gedor dengan sangat kencang itu menjadi lebih sangat kencang. Hampir-hampir seolah-olah tuh pintu kamarnya mau roboh karena digedor-gedor saking kencangnya. Dor, 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 dor. Semakin kenceng tuh suara pintu kamarnya digedor. Dan karena sudah saking tidak tertahan lagi tuh si Aris takutnya, dia akhirnya nekat akhirnya kan. Orang kalau udah terpojok nih kepepet, walaupun dia takut, ya pasti akan keluar tuh nekatnya. Nah, dengan keberaniannya itu, sisa keberanian, dia bangun dari tempat tidurnya, dia nekat memberanikan diri dan membuka pintu kamarnya. Ketika pintu kamar dibuka, di situ ada yang aneh lagi. Karena apa? Ketika pintu kamar dibuka, semua lampu di ruangan itu mati dan menjadi gelap. Padahal si Aris yakin sebelum dia masuk kamar untuk tidur, itu semua lampu nggak ada yang dimatikan. Dan tidak hanya di malam itu saja. Di setiap harinya, setiap malam, ketika dia udah pulang kerja, dia nyalain lampu, udah nggak pernah dia matiin. Kecuali dia mau berangkat kerja. Dan itu aneh menurut Aris, siapa yang matiin ini lampu? Nah akhirnya karena si Aris ini dia gelap nggak bisa lihat apa-apa, dia raba-raba ke tembok, ke dinding, terus dia dapat tuh saklar lampu, dia nyalain. Nah ketika lampunya nyala, di situ bertambah lagi keanehan. Anehnya apa lur? Ketika si Aris menyalakan lampu, tiba-tiba si Aris itu melihat lukisan Pak Roso atau bapaknya itu sudah terpasang, tertempel di dinding ruang tamunya tersebut. Itu aneh. Karena apa? Lukisan itu udah dibawa sama masnya tadi sore. Dibawa pulang katanya mau dipajang di rumahnya. Tapi kok ya malam ini bisa balik lagi? Siapa yang bawa ke sini? Siapa yang masang? Padahal nggak ada siapa-siapa. Dan kakaknya juga nggak datang lagi ke situ. Loh, ini lukisan bapak kok ada di sini lagi? Siapa yang bawa ke sini? Aneh itu si Aris sambil dia menahan rasa takutnya itu. Si Aris itu sampai nyebut dia sih. Ya Allah, apalagi sih ini ya Allah yang terjadi? Sambil sedikit dengan nada emosi dia. Ya maklum lah wajar. Mungkin kita semuanya kalian juga kalau misalkan
ketakutan berlebihan, pasti nanti akan merasakan emosi pasti. Karena saking enaknya gitu loh, digodain, digangguin, tapi sama sesuatu yang gak terlihat. Pasti nanti bakalan ada tuh rasa emosi seperti itu. Dan tidak hanya itu saja lukisan yang balik sendiri. Ketika si Aris ini lagi memperhatikan lukisan bapaknya, itu sekelebatan si Aris dari sudut matanya itu kayak melihat ada sesuatu yang memperhatikan. Nah akhirnya Aris melirik kan ke arah tersebut kan, di sudut nih lebih tepatnya. Nah akhirnya Aris melirik dan menoleh, ternyata apa yang dilihat si Aris? Ada sosok pocong yang lagi berdiri di sudut ruangan tamu itu. Nah pocong itu terlihat dengan kain kafan yang udah lusuh, terus wajahnya yang berantakan, yang menghitam, pokoknya mengerikan, dan baunya itu sangat busuk. Dan si Aris itu mengaku bahwa pocong tersebut itu berdiri tepat menghadap ke arahnya si Aris, seolah-olah sedang memperhatikan Aris. Kalian bisa bayangin tuh lur, teman-teman semuanya, gimana rasanya di rumah yang begitu besar peninggalan orang tua, yang terkesan mistis walaupun sangat art karena istilahnya tuh rumah seniman, tapi seorang diri di rumah besar itu dan mengalami peristiwa yang menyeramkan. Kalian bisa bayangin gimana rasanya lur. Coba kalian bayangin. Sosok pocong tersebut itu badannya tinggi besar, dan kata si Aris itu sosok badannya itu tidak seperti manusia pada umumnya atau orang-orang yang umumnya. Nah karena orang-orang pada umumnya, ini apalagi orang Jawa nih ya, itu ya paling ya tinggi-tingginya atau besarnya ya sekitaran umum loh ya, saya bilangnya itu ya sekitar 170 lah, itu juga jarang. 170, 175 maksimal udah. Dan itu lebih dari itu, ya kisaran hampir 2 meter lah tingginya si pocong itu. Kan berarti nggak umum orang Jawa maksudnya. Itu yang dilihat sama si Aris. Melihat hal tersebut, si Aris itu merasakan seolah-olah seperti waktu itu terhenti. Seolah-olah jantungnya itu berhenti berdetak. Tek. Kalau kata orang Jawa itu bilangnya kami tenggengen. Kami tenggengen itu kita dikagetkan dengan sesuatu, terus kita seolah-olah tidak bisa bergerak dan tidak bisa berucap apa-apa. Nah seperti itu kurang lebihnya. Si Aris mengalami itu. Saat dia melihat pocong tersebut kaget, dia itu pengen teriak tapi nggak bisa. Dia pengen lari tapi badannya terpaku di situ. Tapi masih untung alhamdulillah di dalam hatinya dia masih nyebut, masih ingat Allah. Ya Allah minimal seperti itu. Dan ketika dia ingat tuh nyebut kan, ya Allah. Seketika saat itu si Aris badannya bisa digerakkan. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk lari keluar dari rumahnya. Sambil dia teriak akhirnya tuh bisa. Nah sambil lari dia itu sempat melihat posisi lukisan bapaknya. Dan saat si Aris itu teriak lari, dia sempat melihat ke lukisan bapaknya yang tadi udah terpasang di dinding. Tiba-tiba itu posisinya berubah. Jadi kayak kebalik, kepalanya itu di bawah dan jatuh ke lantai. Dan ketika jatuh si Aris sebenarnya dia tuh pengen menyelamatkan lukisan bapaknya itu, karena dia lihat itu wajah bapaknya kan, tetap dia ingat bapak walaupun dia takut. Dia tuh pengen ngebenerin, minimal ditaruh di bangku lah atau di mana gitu kan. Nah tapi ketika punya niat seperti itu akhirnya gagal karena melihat lukisan bapaknya, terutama matanya nih, itu terlihat seperti seolah-olah sangat memperhatikan si Aris banget. Dan matanya dari sorot mata lukisan tersebut itu kayak orang yang marah banget gitu loh. Nah itu akhirnya membuat si Aris tuh urung, nggak jadi membenarkan posisi lukisan bapaknya yang jatuh. Jadi dia lebih memilih lari sambil teriak. Tapi teriakannya itu seolah-olah tidak ada gunanya. Karena dia seorang diri di dalam rumah. Dengan pekarangan yang luas, rumah yang sangat besar. Walaupun di sekelilingnya tuh adalah rumah-rumah tetangganya kan. Tapi ya lumayan berjarak, walaupun nggak jauh banget, ya sekitar 10-20 meter lah jarak dari rumah tetangganya itu. Pekarangannya kan besar, rumahnya juga besar. Jadi teriakannya itu ya nggak mungkin nggak langsung terdengar. Apalagi pada saat itu jam 2 malam. Orang tuh lagi lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah setelah si Aris lari sampai di luar rumah nih, itu kan ada pendopo tuh, tadi saya bilang di depan rumahnya. Tempat dimana pendopo ini ya ketika bapaknya Aris masih hidup tuh ya buat ketemu sama teman-temannya. Karena di situ kan tempat koleksi kayak lukisan, patung-patung dan lain sebagainya, gamelan. Itu banyak yang ditaruh di pendopo tersebut di halaman rumahnya. Nah ketika si Aris sampai di luar rumah, dia mau kabur tuh, mau pergi naik mobil kan. Tiba-tiba si Aris itu melihat sesuatu yang aneh lagi, yang ganjil lagi di situ, dan membuat si Aris menjadi ketakutan. Pendopo rumahnya, di depan rumahnya lebih tepatnya ya, itu yang tadinya sepi, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba Aris melihat di situ ada beberapa orang, sekitar ya ada 5 orang. Dan 5 orang tersebut itu badannya tinggi besar semuanya, dan mereka semua itu nggak memakai baju.
cuman kayak bawahan doang pakai celana kolor tapi panjang. Mereka berlima duduk bersila muter kayak orang lagi ngobrol. Nah begitu si Aris keluar, terus dia melihat ke arah pendopo, 5 sosok tersebut nih, 5 orang yang tinggi besar yang tidak memakai baju, itu kemudian mereka nengok semuanya, melihat ke arahnya si Aris, dan itu menambah ketakutannya si Aris. Aris yakin dong di sini siapa lagi, nggak ada orang selain si Aris, terus mereka itu siapa? Aris fix yakin itu bukan manusia, yakin dia. Walaupun yang dia lihat sosoknya manusia tinggi besar, tapi wajahnya tuh asing, nggak pernah dia lihat. Kalaupun mereka itu teman-teman bapaknya dulu, ya Aris mungkin tahu lah, karena semua orang yang datang ke situ pasti Aris melihat, ketemu, dan kebanyakan dari teman bapaknya itu ya Aris kenal. Nah tapi 5 orang ini sama sekali nggak ada yang dikenali oleh Aris, wajahnya sama sekali, dan itu asing banget. Itu yang di pendopo. Akhirnya karena saking nggak kuatnya dia buru-buru masuk ke mobil kan, mau masuk belum sempat masuk, dan ketika mau menghampiri mobilnya si Aris dibuat di situ kayak apa ya, untungnya dia nggak pingsan. Karena apa? Si Aris di situ melihat sosok bapaknya berdiri di samping mobilnya dia, dan itu nggak sendirian karena sosok bapaknya itu didampingi oleh 2 orang kanan dan kirinya, dan mereka semua itu mirip. Berarti kalau diibaratkan atau digambarkan tuh sosok bapaknya Aris tuh ada 3 yang dilihat si Aris. Ya otomatis si Aris nggak jadi masuk mobil dong. Dia langsung menuju, dia nabrak gerbang, langsung buka, dia lari keluar minta tolong, teriak-teriak. Dan beruntung alhamdulillah masih ada warga yang belum tidur. Jadi dia teriak-teriakan. Kebetulan mungkin ya entah habis ngapain nggak tahu juga ya. Pokoknya ada tetangganya yang belum tidur. Nah mendengar teriakan si Aris yang minta tolong, akhirnya keluar. Nah keluar ketemu di situ sama Aris. Nah si bapak-bapak itu kan nyetop si Aris kan lagi lari. Mas Aris kenapa? Nah si Aris itu ketika di stop sama tetangganya itu dia ketakutan. Dia pikir itu bukan manusia juga. Padahal itu tetangganya. Nah setelah ditenangkan, Aris pun sedikit lebih tenang dan sadar. Akhirnya dia cerita tuh sama tetangganya tentang peristiwa yang dialami malam itu. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa minta tolong sama si tetangganya ini untuk diantar ke rumahnya buat ngambil mobil. Pokoknya langsung pergi. Dan kalau bisa minta tolong, dia minta ditemenin ke rumah kakaknya. Nanti gampang si bapak itu dianterin ke rumahnya lagi. Gampang, yang penting dia minta ditemenin sampai ke rumah kakaknya itu, masnya yang pertama. Nah alhamdulillah si bapak itu mau tuh nemenin si Aris. Dianterin tuh si Aris, ya jalannya tetap di belakangnya si bapak-bapak ini, tetangganya. Udah mas nggak apa-apa sama saya ini. Nah memang ketika masuk area rumahnya tuh si bapak itu, tetangganya juga mengatakan ke si Aris, wah bener mas, ini hawanya nggak enak banget nih, serem banget mas, nggak kayak biasanya, gitu kata si bapak itu. Iya makanya pak, ya udah yuk pak, buruan. Nah si Aris ngambil kunci kan, masuk, ngambil kunci terus keluar, dia masuk mobil, dia nyalain mesin, jalan tuh. Dia datang ke rumah kakak pertamanya itu. Tujuannya apa ke rumah masnya yang pertama? Ya untuk menceritakan dan minta tolong nanti ditemenin balik. Nah kemudian berangkat mereka menuju ke rumah mas pertamanya si Aris. Nah sesampainya di rumah kakaknya Aris sekitar ya habis subuh lah ya, jam 5-an. Nah mereka sampai di situ, Aris parkir mobilnya. Nah di situ si Aris dan tetangganya ini malah justru dibuat kaget. Nah kenapa kaget? Pasalnya apa lur? Kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata di rumah kakaknya itu udah rame, banyak orang. Aris bingung dong, ada apa ini di rumah kakaknya kok rame banget, banyak orang. Setelah Aris sampai masuk kan, nanya ternyata apa di situ. Istri dari kakak pertamanya si Aris itu lagi mengalami kerasukan. Udah teriak-teriak, udah ngamuk-ngamuk. Lagi dipegangin banyak orang di situ. Nah Aris yang sampai situ, lah dia juga bingung, heran, kakaknya ini kemana masnya? Istrinya kayak gini kok nggak ada. Nah Aris nggak kepikiran nanya ke orang-orang kan, pokoknya dia nolongin kakak iparnya itu sampai pipinya tuh kayak dipukul-pukul gitu loh biar sadar dari kondisinya itu yang saat itu kerasukan. Nah kakak iparnya si Aris nih, istri dari masnya, itu ya udah rambutnya acak-acakan, bajunya tuh berantakan. Aris tuh di situ mikir, wah ini berarti dari tadi nih kerasukannya nih. Soalnya udah kayak gini banget kondisinya. Pokoknya udah inilah, udah kasihan banget. Nggak tega Aris lihatnya sama tetangganya itu. Kata si Aris, mbak sadar mbak, ya Allah mbak kamu kenapa mbak, mas mana mbak bangun mbak, sadar mbak, ya Allah mbak nyebut istighfar, terus digituin. Tapi ya tetap aja namanya orang lagi kesurupan kan nggak denger, nggak sadar dia.
dipanggil-panggil Aris juga, dipukul-pukul pipinya juga nggak tahu, dia nggak sadar, nggak merasakan itu. Masih tetap aja dia meronta-ronta, cuman karena dipegangin jadinya nggak ngamuk. Dan beberapa saat setelah itu, saat si Aris ini lagi dia prihatin, dia khawatir dengan kondisi kakak iparnya, tiba-tiba dari arah belakang rumah itu datang seorang laki-laki yang tidak lain tidak bukan adalah masnya si Aris, suami dari perempuan itu tadi, kakak iparnya. Nah itu masnya Aris tuh datang, tapi dia tenang, nggak ngamuk-ngamuk, cuma dia tuh di mulutnya tuh sambil mengunyah dedaunan dengan matanya yang melotot dengan tatapan kosong. Nah ini fix nih, pasti dia kesurupan juga. Dalam kata hatinya si Aris seperti itu. Nah kemudian si Aris pun meminta tolong kepada orang-orang yang ada di situ. Pak, tolong Pak, bapak-bapak, tolong bantuin saya Pak. Nah akhirnya karena bingung, Aris pun meminta tolong kepada salah seorang warga untuk membawa mereka berdua itu kepada seorang ulama setempat kan. Ya, intinya ustadz lah seperti itu. Nah karena memang tidak memungkinkan, akhirnya dipanggil tuh Pak Ustadz datang ke situ. Dan setelah dilakukan beberapa rangkaian ya pengobatan untuk menyadarkan kakaknya si Aris ini, kemudian akhirnya sadar kan. Nah setelah sadar nih, istri kakaknya Aris tuh nangis. Ya mungkin dia capek, badannya sakit karena kerasukan kan, seperti itu katanya. Nah, kemudian akhirnya setelah mereka siuman nih sadar, kata Pak Ustadz disarankan agar untuk beberapa kali untuk dilakukan ruqyah, pengobatan secara batin, karena takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena Pak Ustadz itu punya kecurigaan bahwa ini memang sesuatu yang terjadi terhadap mereka itu memang ada rentetan peristiwanya, dan ini nggak serta-merta orang kerasukan biasa ketempelan itu enggak, tapi memang ada sesuatu yang mengikuti mereka atau keluarga mereka. Nah kabar tersebut akhirnya terdengar sampai kepada kedua kakaknya si Aris, kakak yang nomor 2 dan nomor 3-nya itu. Nah kemudian si Aris pun sama kakaknya ini menuruti saran dari Pak Ustadz tersebut kan. Nah setelah dilakukan beberapa rangkaian pengobatan, akhirnya perlahan-lahan kakaknya Aris dan istrinya ini sembuh dan sehat lagi seperti sedia kala. Dan singkat ceritanya, beberapa hari setelahnya Aris pun akhirnya dia udah berencana sih, udah rembukan sama kakak pertamanya ini bahwa ingin mengumpulkan semua anggota keluarganya, yang dimana ya mereka empat bersaudara ini, ketiga kakaknya Aris dan si Aris, mereka berdua tuh, Aris dan kakak pertamanya itu berencana untuk mengundang semua anggota keluarganya untuk datang ke rumahnya si Aris untuk membicarakan masalah tersebut. Dan kakaknya Aris yang kedua dan yang ketiga itu juga khawatir juga dengan keadaan si Aris yang tinggal di rumah warisan itu, dan juga mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kok bapak mereka almarhum Pak Roso itu menampakkan diri dengan kondisi yang diceritakan Aris itu, terus juga rentetan kejadian yang dialami Aris dan juga kakak pertamanya, semuanya pokoknya. Dan karena Aris ini merasa sama kakak pertamanya itu semuanya ada hubungan dengan almarhum bapaknya, yaitu Pak Roso, karena Pak Roso yang tiba-tiba datang dan menampakkan dirinya dengan wujud yang mengerikan. Dan kemudian nih menjelang akhir cerita, semua anggota keluarga nih, keempat bersaudara ini datang dan berkumpul di rumah petua, yaitu rumah peninggalan dari almarhum Pak Roso, atau rumahnya Aris pada saat itu sampai sekarang. Dan waktu itu ketika mereka berkumpul di rumahnya Aris, rumah peninggalan Pak Roso, mereka itu ya sengaja mengundang seorang praktisi supranatural, ya intinya di sini ya Pak Ustadz atau Kiai, karena mereka udah antisipasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sesuai dugaan, ketika mereka udah kumpul membahas semuanya apa yang terjadi tentang bapaknya, akhirnya kakak pertamanya yang sempat kesurupan tadi, yang makan dedaunan, itu kembali kerasukan. Nah tapi karena semuanya udah dikondisikan, akhirnya ya kondisi seperti itu bisa terkondisikan. Kemudian langsung ditangani oleh si Pak Ustadz ini kan, ditangani, akhirnya di situ terjadilah mediasi, yang dimana mereka ini berkomunikasi dengan sosok yang merasuki tubuhnya kakak pertamanya si Aris ini. Dan ketika dilakukan komunikasi di situ, mereka juga semua mendengarkan ternyata yang namanya Pak Roso ini, kenapa dia sampai muncul tiba-tiba datang dengan sosok yang mengerikan, itu ternyata pertama Pak Roso itu masih memiliki sangkutan tentang keduniaan, ya intinya hutang atau apalah itu yang harus diselesaikan oleh keluarganya yang masih hidup, yaitu anak-anaknya. Dan yang kedua, memang Pak Roso semasa hidupnya itu mempunyai perewangan atau mempunyai peliharaan tapi
makhluk gaib atau jin. Dan semua koleksinya Pak Roso, entah itu lukisan, patung, terus gamelan atau wayang-wayang kulit, pokoknya semua koleksinya dia itu apa ya, ada penunggunya, ada yang menunggu. Terutama satu yang paling ini, yang paling apa ya, paling jadi maskotnya lah istilahnya seperti itu, yaitu lukisannya Pak Roso. Lukisan yang dilukis oleh pelukis ternama yang hebat karyanya, sehingga lukisannya itu sama persis dengan wajahnya Pak Roso. Ya kalau diibaratkan tuh ya kayak foto gitulah, jadi sama persis seperti itu. Nah itu katanya di lukisan itu, kata Pak Ustadz nih, dan mereka juga mendengarkan sebenarnya. Jadi Pak Roso itu punya perewangan, kodam lah ya, jin, peliharaan, yang mendiami lukisan tersebut. Dan anehnya pengakuannya itu, ya apa ya, sebenarnya nggak ada orang yang udah mati atau meninggal itu balik lagi ke alam kita, alam dunia, itu nggak ada sebenarnya. Nah ketika yang dilihat oleh si Aris itu bukan sosoknya Pak Roso, tapi sosok dari perewangannya itu, jin yang menghuni lukisan Pak Roso tersebut. Nah jadi peliharaan Pak Roso ini merasa marah karena semasa hidupnya Pak Roso, lukisan tersebut di malam-malam tertentu itu pasti diberikan sesajen. Nah, terus kadang ya dilakukan kayak pembersihan gitu loh, dicuci. Tapi di sini bukan dicuci dengan air ya, bukan dicuci dengan apa kayak kita gambaran atau bayangan kita mencuci sesuatu terus dengan sabun dengan air, itu enggak. Intinya suci itu ya tadi itu dengan sesajen, terus kemudian ya apalah intinya dirituali nah lukisan tersebut. Dan anehnya memang pengakuan Aris dan kakaknya itu, sosok perewangan yang dilihat Aris itu memang benar-benar persis sama dengan bapaknya seperti lukisan itu. Ya mungkin menyerupai ya, mungkin. Yang pada intinya sih kalau orang udah mati meninggal nggak ada yang balik lagi ke dunia, nggak ada. Kalaupun ada yaitu hanya tipu daya jin dan setan, jin lah intinya seperti itu, atau jin korin kalau kata orang-orang. Dan ternyata memang benar yang dilihat Aris itu bukan asli benar-benar bapaknya atau Pak Roso, bukan, tapi itu adalah jelmaan dari jin penunggu atau perewangannya si Pak Roso ini, penunggu lukisan tersebut. Nah karena setelah Pak Roso ini meninggal sehingga lukisan tersebut menjadi tidak terawat. Tidak terawatnya apa? Bukan karena tidak dibersihkan, bukan. Tidak terawatnya itu karena tidak diberikan sesajen di malam-malam tertentu dan kemudian dimandikan atau dibersihkan dengan cara ritual. Itu nggak pernah dilakukan, makanya penunggunya itu marah. Nah di akhir cerita nih teman-teman, lur semuanya, setelah itu tadi mediasinya selesai, akhirnya si Aris dan ketiga kakaknya memutuskan sepakat mengundang dari pihak kepala desa, ya karena memang rumahnya peninggalan Pak Roso ini kan rumah seni dan ikon juga di kampungnya, sehingga ya pengen apa ya, pengen menyerahkan peninggalan bapaknya itu ke pihak desa untuk dirawat. Dan kalaupun nanti misalkan dijadikan sebagai tempat untuk berwisata orang-orang untuk melihat karya seni yang begitu indah, monggo silahkan. Intinya sudah dipasrahkan, termasuk lukisannya Pak Roso ini. Dan karena kabar tersebut kan memang sudah menyebar akhirnya ke kampungnya si Aris ini, jadi semuanya itu tahu. Nah Pak Kepala Desa diundang sama beberapa perangkat, kemudian diserahkan lukisan tersebut untuk dikelola oleh pihak desa. Ya semuanya, nggak cuma lukisan, jadi kayak patung, wayang-wayang, pokoknya semua barang peninggalan Pak Roso yang bernilai seni tinggi diserahkan ke pihak desa. Dan rumahnya si Aris ini kembali dibuka untuk umum. Jadi walaupun si Aris tinggal sendirian, kemudian dia berangkat kerja, tapi di situ akhirnya dibuka untuk umum. Dibuka untuk umumnya apa? Maksudnya si Aris itu mempekerjakan orang untuk menjaga rumahnya selama Aris ini pergi bekerja. Menjaga dari apa? Menjaga ketika ada orang yang berkunjung ingin melihat semua karya seni di situ. Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Aris mempekerjakan orang untuk menunggu rumahnya selama dia pergi kerja. Nah ketika dia pulang malam kan udah nggak ada tuh yang jaga, berarti dia tinggal di situ. Nah kalian tahu nggak lur, teman-teman semuanya, walaupun lukisan tersebut semua peninggalan itu sudah diserahkan secara kepemilikan ya, walaupun masih bertempat di situ, hanya beberapa yang dibawa ke balai desa dan dibuatkan tempat di sana, termasuk lukisannya Pak Roso. Nah anehnya lur teman-teman, lukisannya Pak Roso itu masih sering balik lagi ke rumahnya si Aris dan itu tidak ada yang membawa. Dan kadang-kadang Pak Kadesnya juga kehilangan lukisan tersebut. Pernah nih sekali kejadian ketika setelah diserahkan tuh lukisan tersebut kan dipajang tuh di ya mungkin aula balai desa atau apalah ya, intinya dibuatkan tempat di sana di balai desa untuk itu tadi koleksi benda-benda bernilai seni tinggi. Nah itu Pak
Kades itu sering kehilangan. Awalnya itu tadi, pertama dia nemuin si Aris kan, "Mas, lukisannya kok hilang, entah dicuri atau gimana?" Nah kata si Aris, "Enggak Pak, lukisannya itu balik lagi ke rumah saya." "Loh kok bisa?" "Ya memang seperti itu." Nah akhirnya dibawa lagi. Nah itu sering banget, dan bahkan pernah di balai desa itu nggak ada, di rumahnya Aris itu nggak ada, jadi hilang nggak tahu kemana. Ya nanti bakalan balik lagi, baliknya ya ke rumahnya Aris, nanti dibawa lagi ke balai desa, terus seperti itu hingga akhirnya akhirnya diputuskan untuk dikembalikan lagi ke si Aris. Karena menurut Pak Kadesnya itu ya ini memang kan mungkin peninggalan dari bapaknya Mas Aris, Pak Roso. Nah seperti yang kita tahu bahwa ini ada penunggunya kan. Nah mungkin ini nggak nyaman kalau harus tinggal di sana karena udah lama tinggal di sini. Mendingan taruh sini aja Mas. Kalau misalkan ditaruh di dalam Masnya takut ya dia taruh di sini aja di pendopo bareng-bareng dengan peninggalan yang lain. Yang pada intinya kita tidak mengkultuskan sebuah benda atau barang. Yang penting kita di sini niatnya yaitu adalah sebuah peninggalan atau benda yang bernilai seni tinggi. Dan akhirnya ya mau nggak mau karena memang itu sudah menjadi kepercayaan dari almarhum Pak Roso, bapaknya Aris, ya akhirnya Aris karena demi alasan keamanan sehingga ya dia sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal tersebut dan tidak mau meneruskan lebih tepatnya. Ya, tapi karena itu tadi demi alasan keamanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang tadi pengalaman dia, sehingga dia pun di malam-malam tertentu akhirnya ya itu kayak memberikan sesajen terus memandikan lukisan tersebut. Tapi ya dalam hatinya dia tidak mempercayai hal itu. Dan itu pun juga tidak merubah tentang misteri yang ada pada lukisan itu. Walaupun si Aris ini sudah melakukan kayak itu tadi, ngasih sesajen di malam-malam tertentu dan memandikan atau mensucikan lukisan itu, tetap aja kadang-kadang suka ngilang sendiri, terkadang balik lagi. Ya mungkin di situ ya karena sosok jin atau penunggu lukisan itu mungkin lagi berkunjung ke makam bapaknya Aris atau gimana, atau pergi kemana juga nggak tahu. Tapi akhirnya sampai sekarang itu sudah menjadi hal yang biasa buat Aris. Jadi dia udah, yang penting dia udah nggak ada gangguan-gangguan lagi di rumahnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu Aris pun terbiasa dan ya udah nggak ada lagi rasa kekhawatiran atau ketakutan ketika dia berada di dalam rumahnya. Dan kata Aris, narasumber kita, terlepas dari itu semua, Mas Aris ini pun beliau itu ya mencoba untuk ikhlas dan merelakan semua yang sudah terjadi dengan apa yang kejadian yang selalu dia alami sebelumnya, kejadian-kejadian horor tersebut. Dan yang pastinya si Aris juga di sini mendoakan agar almarhum orang tuanya, entah itu ibunya ataupun Pak Roso, mereka berdua diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan untuk urusan dunia yang mungkin tadi dibilang hutang itu ya itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Dan anak-anaknya ini pun ya Aris dan ketiga saudaranya itu mencari tahu ke teman-temannya apakah bapaknya itu mempunyai kaitan hutang dengan orang lain atau gimana. Nah ternyata itu bukan tentang kaitan hutang itu. Hutangnya itu ya karena bapaknya Aris itu tidak memberitahu kepada anak-anaknya bahwa ketika dia meninggal itu lukisan tersebut harus kalau orang Jawa bilang tuh dirumati. Dirumati itu ya dirawat dengan cara itu tadi, sesajen, dimandikan seperti itu. Nah ternyata hutang yang seperti itu karena Aris ini juga mengakui bahwa bapaknya dulu itu ya memang mempunyai, selain memang jiwa seninya tinggi, budayawan, terus memegang erat akan budaya dan adat istiadat Jawa, beliau juga mempunyai kayak semacam ilmu lah. Nah, dan karena ilmu tersebut sehingga membuat dari golongan makhluk gaib itu ya kayak jin itu ngikut ke Pak Roso ini. Dan memang Pak Roso ini ya lumayan pinter lah orangnya, atau lumayan sakti tanda kutip ya, sehingga ya itu tadi bisa menaklukkan makhluk-makhluk gaib. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itulah semua peristiwa yang dialami Aris itu ya ada kaitannya dengan ilmu yang dimiliki oleh almarhum Pak Roso. Dan semoga dengan dibagikannya kisah atau cerita dari pengalaman narasumber kita Mas Aris, kita semua itu bisa mengambil contoh pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Dan semoga bisa menambah pengalaman dan pengetahuan untuk kita semua. Karena semua peristiwa yang dialami oleh Aris itu memang benar-benar adanya dan nyata terjadi.
Walaupun ya itu tadi saya jelaskan lagi, saya di sini menegaskan bahwa sesuatu atau kejadian gaib itu memang tidak bisa kalau kita kita omongin dengan kalimat yang pakai logika. Maksudnya nggak mungkin lah kayak ini terjadi gini-gini, itu pasti nggak akan ketemu karena gaib. Makanya dinamakan misteri. Misteri itu kan ya mungkin ada yang menganggap itu mitos, terus ada yang menganggap itu nyata, ada yang menganggap bahkan tidak percaya sama sekali. Itu terserah, tergantung sudut pandang kalian semua, kita semuanya, itu kan pasti berbeda-beda. Yang pasti yang namanya misteri itu ya sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal, nalar dan juga logika, tapi memang sesuatu yang gaib itu pasti ada. Nah, pengalamannya pun yang dialami oleh setiap narasumber atau bahkan mungkin kalian semua nih lur teman-teman yang punya pengalaman horor, gaib, misteri, itu pasti kalian berbeda-beda walaupun topiknya tuh sama, misalkan kayak pesugihan, babi ngepet contoh misalkan. Itu sama babi ngepet, tapi pengalamannya, perjalanannya itu pasti beda. Karena orangnya pun berbeda. Nah, begitupun dengan yang dialami oleh Aris. Jadi ini pengalaman pribadinya dan nyata benar adanya terjadi. Yang pada intinya sih ini semua ya karena ingin dibagikan ceritanya dan ya mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Nah, kurang lebih seperti itu dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya, pelajarannya, hikmahnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya, manfaatnya kalau ada, mudah-mudahan ada. Ya, saya juga mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau misalkan dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya yang salah, yang terlalu panjang lebar bertele-tele dan kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang itu murni benar-benar kebodohan dari saya pribadi dan kelemahan saya. Tapi apabila ada sekelumit kata ucapan dari saya dalam membawakan cerita, itu bisa ada manfaat atau hikmahnya semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya lur, teman-teman semuanya, kalian ambil yang positifnya aja, yang baik-baik, yang ada manfaatnya, yang ada hikmahnya, yang ada pelajarannya kalian ambil. Tapi kalau yang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, menurut kalian ya, yang negatifnya, yang nggak baik, yang buruk, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Kalian acuhkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu lur. Dan buat kalian semua nih, makasih banget yang udah mengikuti channel ini, yang udah nonton videonya dan mendengarkan ceritanya sampai selesai. Saya ucapkan banyak banget terima kasih buat kalian semua lur, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, yang berniat buruk kepada kalian semua. Karena saya yakin doa yang tulus, doa yang baik dari dalam hati, itu pasti nanti akan berdampak baik dan berefek baik pula ke diri saya pribadi terutama dan buat kalian semuanya. Intinya di sini saya sayang kalian semuanya, saya mohon doanya biar saya itu sehat selalu, biar tetap semangat, biar bisa menghibur kalian semua dalam setiap kali saya membawakan ceritanya. Dan baiklah, saya rasa udah sekian cukup dari saya. Saya pamit, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.